Halo anak-anakku kelas 12, bagaimana kabar kalian? Baik bukan? Oke, hari ini kita akan belajar PPKN bersama masih pada bab 4, yaitu tentang dinamika persatuan dan kesatuan bangsa dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Anak-anak, pada materi kita dinamika persatuan dan kesatuan bangsa dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, ada 2 materi yang akan kita pelajari. Minggu yang lalu kita sudah belajar untuk materi yang pertama, yaitu Hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, hari ini kita akan belajar untuk materi yang kedua, yaitu tentang persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dari masa ke masa. Tetapi karena terlalu banyaknya materi untuk bab 4 khususnya yang kedua ini, maka akan saya bagi 2 kali pertemuan. Hari ini kita akan belajar untuk materi yang bab 2 bagian 1 dan 2. Minggu yang akan datang kita akan lanjutkan untuk materi yang berikutnya. Nah, untuk materi yang kedua ini kita akan bahas 2 hal, yaitu yang pertama persatuan dan kesatuan bangsa pada masa revolusi kemerdekaan, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949. Dan materi yang kedua nanti yaitu tentang persatuan dan kesatuan bangsa pada masa Republik Indonesia Serikat, yaitu pada tanggal 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Nah anak-anak, kalian perhatikan gambar tersebut. Kita adalah Indonesia. Mari kita sama-sama perangi diskriminasi dan sikap rasis. Mari kita sama-sama bahu-membahu mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Anak-anak, pada materi yang kedua ini, persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dari masa ke masa, kita akan mulai pelajari persatuan dan kesatuan bangsa yang menjadi modal utama untuk mempertahankan NKRI ternyata tidak selamanya berdiri kukuh. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dalam perwujudannya sangat dinamis. Anak-anak, ada kalanya persatuan dan kesatuan bangsa itu begitu kukuh, tetapi ada juga masa ketika persatuan dan kesatuan bangsa mendapat ujian ketika dirongrong oleh gerakan-gerakan pemberontakan yang ingin memisahkan diri dari NKRI, serta segala bentuk teror yang bisa berdampak munculnya perpecahan di kalangan masyarakat Indonesia. Akan tetapi, kita patut bersyukur ancaman atau gangguan tersebut tidak membuat NKRI menjadi lemah, tetapi semakin kukuh menunjukkan eksistensinya kepada dunia. Dinamika persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dari masa ke masa. Baiklah, kita akan mulai untuk materi kita yang pertama, yaitu persatuan dan kesatuan bangsa pada masa revolusi kemerdekaan. Tanggal 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949. Anak-anak, pada periode ini bentuk negara Republik Indonesia adalah kesatuan. Dengan bentuk pemerintahan adalah republik, yang mana presiden berkedudukan sebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara. Sistem pemerintahan yang dipakai adalah sistem pemerintahan presidensial. Dalam periode ini yang dipakai sebagai pegangan adalah Undang-Undang Dasar 1945.
Akan tetapi, dalam pelaksanaannya belum dapat dijalankan secara murni dan konsekuen. Hal ini dikarenakan bangsa Indonesia baru saja memproklamasikan kemerdekaannya. Nah, pada waktu itu, semua kekuatan negara difokuskan pada upaya mempertahankan kemerdekaan yang baru saja diraih dari rongrongan kekuatan asing yang ingin kembali menjajah Indonesia. Anak-anak, dengan demikian, walaupun Undang-Undang Dasar 1945 telah berlaku, namun yang baru dapat dibentuk hanya presiden, wakil presiden, serta para menteri dan gubernur yang merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat. Adapun departemen yang dibentuk untuk pertama kalinya di Indonesia terdiri atas 12 departemen. Untuk provinsi yang baru dibentuk terdiri atas 8 wilayah yang terdiri Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Borneo, Sulawesi, Maluku, dan Sunda Kecil. Kalian bisa perhatikan gambar provinsi yang baru dibentuk pada waktu itu, terdiri dari 8 wilayah. Kondisi di atas didasarkan pada aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa untuk pertama kalinya presiden dan wakil presiden dipilih oleh PPKI. Dengan demikian, tidaklah menyalahi apabila MPR atau DPR RI belum dimanfaatkan karena pemilihan umum belum diselenggarakan pada waktu itu. Untuk lembaga-lembaga tinggi negara yang lain yang disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 seperti MPR, DPR, DPA, BPK, dan MA belum dapat diwujudkan sehubungan dengan keadaan darurat dan harus dibentuk berdasarkan undang-undang. Untuk mengatasi hal tersebut, Undang-Undang Dasar 1945 melalui ketentuan dalam pasal 4 aturan peralihan menyatakan bahwa sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk menurut Undang-Undang Dasar ini, segala kekuasaannya dijalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah komite nasional. Pasal 4 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 secara langsung memberikan kekuasaan yang teramat luas kepada Presiden. Dengan kata lain, kekuasaan Presiden meliputi kekuasaan pemerintah negara, yaitu eksekutif, kekuasaan menjalankan kekuasaan MPR dan DPR, atau kekuasaan legislatif, serta menjalankan tugas dari Dewan Pertimbangan Agung. Kekuasaan yang teramat besar itu diberikan kepada Presiden hanya untuk sementara waktu, supaya penyelenggaraan negara dapat berjalan. Maklumat pemerintah tanggal 14 November 1945 telah membawa perubahan total dalam sistem pemerintahan negara kita. Pada tanggal tersebut, Indonesia memulai kehidupan baru sebagai penganut sistem pemerintahan parlementer. Dengan sistem ini, Presiden tidak lagi mempunyai rangkap jabatan. Presiden hanya sebagai kepala negara, sedangkan kepala pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri. Kabinet dalam hal ini para menteri tidak bertanggung jawab kepada Presiden, tetapi kepada DPR yang kekuasaannya dipegang oleh BPKNIP. Nah anak-anak, secara konseptual perubahan ini diharapkan akan mampu mengakomodasi semua kekuatan yang ada dalam negara ini. Akan tetapi, pada kenyataannya sistem ini justru membawa bangsa Indonesia ke dalam keadaan yang tidak stabil. Kabinet-kabinet parlementer yang dibentuk gampang sekali dijatuhkan dengan mosi tidak percaya dari DPR.
Anak-anak, sistem pemerintahan parlementer tidak berjalan lama. Sistem tersebut berlaku mulai tanggal 14 November 1945 dan berakhir pada tanggal 27 Desember 1949. Dalam rentang waktu itu terjadi beberapa kali pergantian kabinet. Kabinet yang pertama dipimpin oleh Sultan Syahrir yang dilanjutkan dengan kabinet Syahrir kedua dan ketiga. Sewaktu bubarnya kabinet Syahrir III sebagai akibat meruncingnya pertikaian antara Indonesia dengan Belanda, pemerintah membentuk yang namanya Kabinet Presidensial kembali. Pada tanggal 27 Juni 1947 sampai 3 Juli 1947. Namun atas desakan dari beberapa partai politik, Presiden Soekarno kembali membentuk kabinet parlementer seperti berikut ini. Yang pertama yaitu Kabinet Amir Syarifuddin I. 3 Juli 1947 sampai 11 November 1947. 2. Kabinet Amir Syarifuddin II. 11 November 1947 sampai 29 Januari 1948. 3. Kabinet Hatta I. 29 Januari 1948 sampai 4 Agustus 1949. 4. Kabinet Darurat oleh Mr. Syafruddin Prawira Negara 19 Desember 1948 sampai 13 Juli 1949. Berikutnya yang kelima, Kabinet Hatta II 4 Agustus 1949 sampai 20 Desember 1949. Anak-anak, kondisi pemerintahan tidak stabil karena kabinet yang dibentuk tidak bertahan lama, serta rongrongan kolonial Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia. Pemberontakan tersebut menambah catatan kelam sejarah bangsa ini dan rakyat semakin menderita. Periode Negara Kesatuan Republik Indonesia berakhir seiring dengan hasil kesepakatan Konferensi Meja Bundar yang mengubah bentuk negara kita menjadi negara serikat pada tanggal 27 Desember 1949. Berikut adalah suasana konferensi meja bundar yang dilaksanakan di Den Haag, Belanda. Anak-anak, pada periode ini juga ditandai dengan munculnya gerakan-gerakan separatis dengan tujuan untuk mendirikan negara baru yang memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun gerakan-gerakan tersebut diantaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau PKI Madiun 1948. Pemberontakan ini terjadi pada tanggal 18 September 1948 yang dipimpin oleh Musso. Tujuan dari pemberontakan PKI Madiun adalah ingin mengganti dasar negara Pancasila dengan dasar negara komunis, serta ingin mendirikan Soviet Republik Indonesia. Pemberontakan PKI Madiun dilakukan aksinya dengan menguasai seluruh karesidenan Pati. PKI juga melakukan pembunuhan dan penculikan secara besar-besaran. Pada tanggal 30 September 1948, pemberontakan PKI Madiun berhasil ditumpas oleh TNI yang dibantu oleh rakyat. Di bawah ini adalah pimpinan Kolonel Gatot Subroto, Panglima Divisi H Jawa Tengah bagian Timur,
dan Kolonel Sungkono, Panglima Divisi Jawa Timur, mengerahkan kekuatan TNI dan polisi untuk melakukan pengejaran dan pembersihan di daerah-daerah sehingga Muso dan Amir Syarifuddin berhasil ditembak mati. Pada gambar di bawah itu adalah merupakan 5 tokoh besar PKI. Mereka adalah Muso, Amir Syarifuddin, DN Aidit, Lukman, dan Nyoto. Berikutnya anak-anak, yang kedua adalah Gerakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia, biasa disingkat dengan DITII. Ini terjadi di daerah Jawa Barat. Pemberontakan DITII di Jawa Barat dipimpin oleh Sekar Maji Marijan atau SM Kartosuwiryo yang memiliki cita-cita untuk mendirikan Negara Islam Indonesia. Cita-citanya membentuk Negara Islam Indonesia atau NII diwujudkan melalui proklamasi yang dikumandangkan pada tanggal 7 Agustus 1949 di Desa Cisayong, Jawa Barat. Untuk mengatasi pemberontakan yang dilakukan oleh Kartosuwiryo tersebut, pasukan TNI dan rakyat menggunakan operasi yang namanya Operasi Pagar Betis di Gunung Geber. Akhirnya, pada tanggal 4 Juni 1962, Kartosuwiryo berhasil ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Anak-anak, yang kedua akan kita pelajari mengenai persatuan dan kesatuan bangsa pada masa Republik Indonesia Serikat. Ini terjadi pada tanggal 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Federalisme pernah diterapkan di Indonesia pada rentang 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Pada masa ini yang dijadikan sebagai pegangan adalah Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau KRIS pada tahun 1949. Nah, berdasarkan konstitusi tersebut, bentuk negara kita adalah serikat atau federasi dengan 15 negara bagian. Bentuk pemerintahan yang berlaku pada periode ini adalah republik. Ciri republik diterapkan ketika berlangsungnya pemilihan Insinyur Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia Serikat atau RIS dan Dr. Andes Mohatta sebagai Perdana Menterinya. Sistem pemerintahan yang dianut pada periode ini adalah sistem parlementer kabinet semu atau kuasi parlementer dengan karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, pengangkatan Perdana Menteri dilakukan oleh Presiden, bukan oleh Parlemen sebagaimana lazimnya. Yang kedua, kekuasaan Perdana Menteri masih dicampur tangani oleh Presiden. Hal itu tampak pada kekuatan bahwa Presiden dan Menteri-Menteri bersama-sama merupakan pemerintah. Seharusnya Presiden hanya sebagai kepala negara, sedangkan kepala pemerintahannya dipegang oleh Perdana Menteri. Yang ketiga, pembentukan kabinet dilakukan oleh Presiden, bukan oleh Parlemen. Yang keempat, pertanggungjawaban kabinet adalah kepada Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, namun harus melalui keputusan dari pemerintah. Yang kelima, Parlemen tidak mempunyai hubungan erat dengan pemerintah sehingga DPR tidak punya pengaruh besar terhadap pemerintah. DPR tidak dapat menggunakan mosi tidak percaya kepada kabinet. Yang keenam, Presiden RIS mempunyai kedudukan rangkap, yaitu sebagai kepala negara dan sebagai kepala pemerintahan.
Selain presiden dan para menteri atau kabinet, negara RIS juga mempunyai senat, Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung, dan Dewan Pengawas Keuangan sebagai alat perlengkapan negara. Parlemen RIS terdiri atas dua badan, yaitu Senat dan DPR. Senat beranggotakan wakil dari negara bagian yang ditunjuk oleh pemerintah pusat. Setiap negara bagian diwakili oleh 2 orang. Anak-anak, keputusan untuk memilih bentuk negara serikat sebagaimana yang telah diuraikan di atas tadi merupakan politik pecah belahnya kaum penjajah. Hasil kesepakatan dalam konferensi meja bundar memang mengharuskan Indonesia berubah dari negara kesatuan menjadi negara serikat. Bagaimana nasib negara serikat itu? Layaknya bayi yang lahir prematur, kondisi RIS juga seperti itu. Banyak sekali muncul berbagai reaksi dari berbagai kalangan bangsa Indonesia yang menuntut pembubaran negara RIS dan menginginkan kembali kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka pada tanggal 8 Maret 1950, pemerintah federal mengeluarkan Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1950 yang isinya mengatur tata cara perubahan susunan kenegaraan negara RIS. Dengan adanya undang-undang tersebut, hampir semua negara bagian RIS menggabungkan diri dengan Negara Republik Indonesia yang pada waktu itu berpusat di Yogyakarta. Akhirnya, negara RIS hanya memiliki 3 negara bagian, yaitu Negara Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur, dan Negara Sumatera Timur. Bagaimana pengaruh kondisi seperti itu terhadap RIS sendiri? Kondisi ini mendorong RIS berunding dengan pemerintahan Republik Indonesia untuk membentuk negara kesatuan kembali. Pada tanggal 19 Mei 1950 dicapai kesepakatan yang dituangkan dalam Piagam Perjanjian. Disebutkan pula dalam perjanjian tersebut bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar baru yang merupakan gabungan 2 konstitusi yang berlaku pada waktu itu, yaitu Konstitusi RIS dan juga Undang-Undang Dasar 1945 yang menghasilkan UUD-S 1950. Anak-anak, pemerintah Indonesia Bersatu ini dipimpin oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta, sebagaimana diangkat sebagai Presiden dan Wakil Presiden pertama setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus 1950, Konstitusi RIS diganti dengan Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950. Nah, sejak saat itulah pemerintah menjalankan pemerintahan dengan menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Anak-anak, pada masa Republik Indonesia Serikat juga terdapat gerakan-gerakan separatis yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia. Di antaranya, yang pertama, Gerakan Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA. Yang kedua, pemberontakan Andi Aziz di Makassar. Dan yang ketiga, Gerakan Republik Maluku Selatan atau biasa disingkat dengan RMS. Anak-anak, kita akan pelajari satu persatu. Yang pertama yaitu Gerakan Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA. Gerakan APRA dipimpin oleh Kapten Raymond Westerling.
Gerakan ini didasari oleh adanya kepercayaan rakyat akan datangnya seorang ratu adil yang akan membawa mereka ke suasana aman dan tentram, serta memerintah dengan adil dan bijaksana. Tujuan gerakan APRA adalah untuk mempertahankan bentuk negara federal di Indonesia dan memiliki tentara tersendiri pada negara bagian RIS. Pada tanggal 23 Januari 1950, pasukan APRA menyerang kota Bandung serta melakukan pembantaian dan pembunuhan terhadap anggota TNI. APRA tidak mau bergabung dengan Indonesia dan memilih tetap mempertahankan status quo karena jika bergabung dengan Indonesia mereka akan kehilangan hak istimewanya. Pemberontakan APRA juga didukung oleh Sultan Hamid II yang menjabat sebagai Menteri Negara pada Kabinet RIS. Pemberontakan APRA berhasil ditumpas melalui operasi militer yang dilakukan oleh pasukan Siliwangi. Kita akan pelajari yang kedua, yaitu pemberontakan Andi Aziz yang terjadi di Makassar. Pemberontakan Andi Aziz dipimpin oleh Andi Aziz terjadi di Makassar diawali dengan adanya kekacauan di Sulawesi Selatan pada bulan April 1950. Kekacauan tersebut terjadi karena adanya demonstrasi dari kelompok masyarakat yang anti-federal. Mereka mendesak negara Indonesia Timur segera menggabungkan diri dengan Republik Indonesia. Sementara itu, terjadi demonstrasi dari golongan yang mendukung terbentuknya negara federal tersebut. Keadaan ini menyebabkan muncul kekacauan dan ketegangan di dalam masyarakat. Untuk mengatasi pemberontakan tersebut, pemerintah pada tanggal 8 April 1950 mengeluarkan perintah bahwa dalam waktu 4 kali 24 jam, Andi Aziz harus melaporkan diri ke Jakarta untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pasukan yang terlibat pemberontakan diperintahkan untuk menyerahkan diri dan semua tawanan harus dilepaskan. Pada saat yang sama, dikirimlah pasukan untuk melakukan operasi militer di Sulawesi Selatan yang dipimpin oleh A.E. Kawilarang. Pada tanggal 15 April 1950, Andi Aziz berangkat ke Jakarta setelah didesak oleh Presiden Negara Indonesia Timur, Sukawati. Tetapi Andi Aziz terlambat melapor sehingga ia ditangkap dan diadili. Sedangkan pasukan yang dipimpin oleh Mayor H.V. Worang terus melakukan pendaratan di Sulawesi Selatan. Pada tanggal 21 April 1950, pasukan ini berhasil menduduki Makassar tanpa perlawanan dari pasukan pemberontak. Sekarang kita pelajari yang ketiga, yaitu Gerakan Republik Maluku Selatan atau biasa disingkat dengan RMS. Pemberontakan RMS dipimpin oleh Mr. Dr. Christian Robert Stephen Sumukil yang menolak terhadap pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan memilih memproklamasikan Negara Republik Maluku Selatan pada tanggal 25 April 1950. Mereka ingin merdeka dan melepaskan diri serta wilayah Republik Indonesia karena menganggap Maluku memiliki kekuatan secara ekonomi, politik, dan geografis untuk berdiri sendiri. Anak-anak, penyebab utama munculnya Gerakan Republik Maluku Selatan adalah masalah pemerataan jatah pembangunan daerah yang dirasakan sangat kecil, tidak sebanding dengan daerah di Jawa. Pemberontakan ini dapat diatasi melalui ekspedisi militer yang dipimpin oleh Kolonel A.E. Kawilarang, Panglima Tentara dan Teritorium Indonesia bagian Timur.
Nah, melalui ekspedisi militer, beberapa wilayah penting dapat dikuasai seperti Maluku, Ambon, dan sekitarnya, sehingga beberapa anggotanya banyak yang melarikan diri ke negeri Belanda. Nah, anak-anak, untuk refleksi materi kita hari ini, renungkan seberapa besar kecintaan Anda terhadap tanah air. Tunjukkan juga perilaku kalian yang mencerminkan kecintaan kalian kepada tanah air Indonesia. Untuk kesimpulan materi kita hari ini, sejarah mencatat ada 6 periode besar proses penyelenggaraan negara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal tersebut terjadi terutama karena adanya pergantian Undang-Undang Dasar, yaitu periode 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949, periode 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950, periode 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959, periode 5 Juli 1959 sampai dengan 11 Maret 1966 atau biasa disebut dengan masa Orde Lama. Kemudian periode 11 Maret 1966 sampai dengan 21 Mei 1998 yang biasa disebut dengan masa Orde Baru, dan periode 21 Mei 1998 sampai sekarang yang biasa disebut dengan masa reformasi. Anak-anak, persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia pernah diuji kekokohannya dengan munculnya beberapa gerakan separatis seperti pemberontakan PKI di Madiun, pemberontakan DITII, pemberontakan APRA, pemberontakan Andi Aziz, pemberontakan Republik Maluku Selatan, PRRI Permesta, dan G30S PKI. Akan tetapi, semua gerakan tersebut tidak berhasil menggoyang persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang dibuktikan dengan tetap kukuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, anak-anak, untuk tugas mandiri kalian pada hari ini adalah bagaimana cara kalian dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia apabila dikaitkan dengan posisi kalian sebagai generasi muda? Kontribusi apa yang bisa kalian berikan kepada negara Indonesia tercinta ini? Baiklah anak-anak, cukup sampai di sini dulu belajar kita pada hari ini. Tetap semangat untuk sehat, terus belajar, dan sampai berjumpa pada materi yang akan datang. Terima kasih.